40 tahun, Rasulullah 25 tahun. Selisih 15 tahun. Sudah. Setelah menikah, Khadijah sebelum menikah, Bu. Khadijah sebelum menikah itu kaya. Kekayaan beliau 22/3. Lebih dari setengah barang-barang mewah yang ada di Mekah miliknya Khadijah. Bayangkan, kaya. Tapi apa yang terjadi? Setelah menikah dengan Nabi, bangkrut, habis duitnya, kasihan. Suatu kali Nabi tidur di pahanya Khadijah. Tidur di paha Khadijah. Tidur. Ibu-ibu sudah pernah kasih tidur di paha? Nah, ibu-ibu sudah pernah kasih tidur suaminya di paha? Bohong-bohong. Begitu suaminya mau dipakai, genis sekali. Bagaimana suaminya kada selingkuh? Ibu kada tahu mengurusi. Nah, coba itu Khadijah, Ibu. Beliau tidur suaminya. Lalu dia lihat-lihat suaminya dengan wajah yang lusuh, capek. Bukan jelek ya, capek. Kan kentara muka yang capek. Seperti mukanya Ustaz Dasad. Capek, Bu, capek betul. Dia bilang istriku, mama nyecek, kasihan suamiku. Matoa nih kasih. Sudah tidur. Lalu Khadijah melihat suaminya dan berkata dalam hati, wahai orang-orang Mekah, ayuhan nas, wahai manusia, kenapa kau benci betul ini manusia? Dia lihat di suaminya, kenapa kau benci betul ini manusia? Tidak pernah bicara kasar, tidak pernah nipu kamu, tidak pernah ngambil barang hakmu, tidak pernah merugikan kalian. Ini manusia kok kamu benci? Khadijah sambil melihat suaminya, menetes air matanya. Pas menetes air matanya, jatuh di pipinya Nabi. Nabi terbangun dan melihat dan berkata, wahai Ummul Mukminin, ibunya orang Islam, kenapa kau menangis? Apa kau menyesal menikah sama saya? Tadi kau perempuan janda yang dihormati, sekarang kau dihina gara-gara suamimu saya. Apa kau menyesal karena tadi kau kaya, sekarang kau miskin? Khadijah berkata, tidak demi Allah. Saya tidak pernah menyesal menikah sama engkau ya Muhammad. Malah saya bangga engkau menjadi suamiku. Cuma yang aku pikir, saya sekarang sudah tua renta. Sebentar lagi ajal menjemputku. Hartaku sudah habis. Siapa yang akan menolong engkau nanti ketika ajal sudah menjemput saya? Orang tidak menghina kamu di Mekah. Orang masih malu menyerang kamu karena ada Khadijah, janda bangsawan Mekah yang disegani. Bagaimana nanti kalau saya sudah meninggal? Siapa yang tolong kamu? Siapa kasihan yang kasih bantu lagi kau keuangan? Lalu Khadijah berkata, ya Muhammad, andai saja besok saya meninggal, engkau kebumikan saya dan tulang-tulangku kau bisa jual untuk membantu dakwamu. Andai tulangku laku untuk kau jual untuk bantu dakwamu ya Muhammad. Cintanya Khadijah kepada suaminya. Kita ibu, bukan cinta naja suaminya. Baru 1 jam pergi suaminya menelpon, di mana kau pak? Tekon lisu, pulang kok. Awas kok ndak pulang kok. Ini. Nggak ada di sini. Motor lolos. Bu, halo ibu. Biar ibu jidatnya hitam sholat. Senin Kamis ibu puasa, ngajar ngaji di TKTPA, tapi ridho suami tidak ibu miliki, tidak bakal ibu masuk surga. Bahkan Nabi jelaskan, andai saja boleh manusia sujud kepada sesamanya manusia, itu istri saya wajibkan sujud di depan suaminya. Kenapa bisa Ustaz? Karena ibu harus tahu, kami laki-laki suami tidak boleh masuk surga sebelum istrinya dulu diperiksa. Kalau ibu rajin sholat, ibu rajin puasa, ibu rajin tadarus, suaminya peselingkuh, suaminya tukang judi, suaminya tidak sholat, suaminya pengedar narkoba, tapi ibu alim, muslimah yang baik, tidak ada urusan. Suami masuk neraka, ibu tetap masuk surga. Bahkan Nabi menjelaskan, istri yang taat sama suaminya,
Padahal suaminya pembuat maksiat. Kata Nabi, nih 7 sorga kau masuki. Tadahulul jannati bisalam. Pilih kau ini 7 pintu sorga mana kau masuki. Meskipun suamimu bajingan. Beda kami laki-laki. Suaminya ulama. Suaminya penceramah. Suaminya hafiz Quran. Tapi istrinya tidak pakai jilbab. Suami istrinya suka pi bertetangga bertengkar. Suaminya suka menghasut. Suaminya suka ngambil kue kalau pi pengantin. Istrinya. Ibu-ibu Pak Doko. Yang selalu saya istilahkan ibu-ibu Columbus. Kelompok ibu-ibu pembungkus. Pergi pengantin. Nasa begitu turung. Pergi membantu, padahal membantu kasih habis kue. Jangan Bu, tidak boleh ya Ibu Majelis Taklim, tidak boleh Ibu Columbus. Nah ya, biar sepupu yang punya cara, kalau tidak minta tidak boleh. Nah, kalau istrinya durjana seperti itu, padahal suaminya ulama, demi Allah, tidak boleh di laki-laki masuk surga sebelum dia temani istrinya masuk neraka. Makanya Ibu, jangan sakiti perasaan suami. Susah jadi suami Bu, kami tanggung dunia akhirat. Ini suka dia takut-takuti suaminya. Kalau ada tamunya suaminya, dia tidak ngomong tapi matanya. Ketika Khadijah radhiyallahu istri Nabi sakaratil maut, madangi. Waktu itu Nabi usianya 45 tahun, Khadijah 65 tahun. Bayangkan Ibu, Khadijah sebelum menikah sama Nabi kaya. Tapi ketika Khadijah sakaratil maut, baju yang dia pakai, baju yang sudah 8 kali tambal. Tahu tambal? Tahu? Bahasa Perancisnya tepengi. Robe tambal, robe tambal, robe tambal. 8 kali tambal. Dan tambalan yang terakhir, tambalan ke-8, tidak lagi pakai kain. Kenapa? Tidak ada lagi kainnya Khadijah. Akhirnya apa? Khadijah menambal bajunya yang bolong ke-8 kalinya dengan cara apa? Dengan pelepah daun kurma. Miskin. Ada kira-kira ibu-ibu mau begini? Kaya, sudah menikah, langsung miskin. Dia bilang, gara-gara kaum itu suami kau adalah. Saya banyak uangku tadi ku kasih miskin kah? Keluar kau dari rumah. Khadijah tidak. Masya Allah. Khadijah ketika sakaratil maut sakit, dia panggil anaknya. Siapa namanya anaknya? Fatimah As-Sahra. Dia panggil, Fatimah ta'al. Anakku sini dulu. Dengar ini baik-baik Bu. Sini dulu nak. Kau pergi dulu ke bapakmu, mintakan saya serbannya yang selalu dia pakai terima wahyu. Saya mau pakai kain kafan. Mudah-mudahan kain kafanku itu yang selalu dia pakai terima wahyu. Allah tidak menyiksa saya dari azab neraka dan kubur. Lalu Fatimah berkata, Mak, kita yang pergi minta. Nah bilang Khadijah, saya malu minta sama bapakmu nak. Masya Allah. Ada di sini malu minta sama suaminya? Ada? Jangan nak minta, nak curi. Hei, sudah nak sembunyi suaminya nak dapat loh. Nak periksa semua dompetnya. Kayak pencopet. Sampai-sampai ada suami dia bilang istri, nah simpang uangnya Bu. Dibawa bantal, dibawa tempat tidur, dibawa plastik, dibawanya lagi tuh. Dibawanya lagi tuh dos-dos. Kan dibawanya lagi nak bungkus plastik, 4 lapis. Dia bilang, dah dapat istrinya. Langsung istrinya bilang, Pak, uang apa ini? Langsung dia bilang suaminya, uang sial. Maksudnya apa? Baten aku sembunyi kau dapat ji. Ini ibu-ibu sekarang ini pandai cari uang. Iya toh? Pandai cari uang. Di mana saja disembunyi dia dapat semua. Khadijah, apa kata Khadijah? Saya malu minta sama bapakmu. Bayangkan, habis hartanya untuk nopang suaminya, minta serban, malu. Bayangkan. Didengar sama Nabi. Dengar sama Nabi. Nabi lalu datangi istrinya. Ya Ummul Mukminin, habis hartamu untuk bantu dakwah.
Capu waramparamu malolo tulung. Hanya ini serban yang kau minta dan itu pun kau malu menyatakannya. Nabi menetes air matanya. Lalu kata Khadijah, saya minta kain serban yang engkau selalu pakai nerima wahyu. Mudah-mudahan kain serban itu jadi kafanku sehingga saya tidak tersiksa di alam kubur. Mendengar itu datang Jibril. Datang Jibril, Bu. Jibril sampaikan kepada Nabi, ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah. Masya Allah. Karena Jibril tidak boleh langsung bicara sama Khadijah. Kenapa? Hanya Jibril boleh berbicara kepada Nabi dan Rasul. Namun manusia tidak boleh. Jibril sampaikan kepada Nabi, ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah. Ada salam dari Allah untuk Khadijah. Masya Allah. Allah yang titip salam sama Khadijah, Bu. Luar biasa. Kita saja titip salam dari orang lain. Sudah senang. Saya bayangkan, Bu. Allah yang titip salam kepada Khadijah. Ya Muhammad, sampaikan ada salam dari Allah. Dan sampaikan kepada Khadijah, Allah sudah sediakan istana dalam surga. Subhanallah, sudah dalam surga istana lagi. Sampaikan kepada Khadijah, Allah sediakan istana untuk Khadijah yang terbuat dari mutiara. Tidak terbuat dari jamrud, tidak terbuat dari emas, tidak terbuat dari nikel, terbuat dari apa? Nabi Jibril katakan terbuat dari mutiara. Kenapa? Khadijah punya sifat mutiara. Apa sifat mutiara? Ibu tahu mutiara? Hidup di dasar laut. Yang masuk ke dalam perutnya pasir. Yang masuk ke dalam tanahnya kerikil-kerikil. Tapi setelah masuk dalam perutnya Khadijah, perutnya mutiara, apa yang keluar? Tadi keluar pasir. Tadi keluar kerikil-kerikil batu. Apa yang keluar setelah dia buka cangkangnya? Apa yang keluar? Mutiara. Artinya Khadijah tidak pernah cerita keluhannya kepada orang lain. Ini yang ibu-ibu banyak miliki sekarang. Suka cerita kelemahannya, suka cerita masalahnya rumah tangga kepada orang lain. Bahkan lebih aneh lagi, dia cerita kelemahan suaminya di Facebook. Bu, apa ada manusia tidak punya masalah? Ibu kira-kira yakin tidak Khadijah penuh dengan masalah dalam hidupnya? Khadijah banyak masalahnya dalam hidup. Beliau kadangkala melihat Rasulullah kelaparan. Di depannya lapar Rasulullah. Sampai pucat beberapa kali tidak makan. Beliau melihat dengan mata kepalanya. Rasulullah dihina oleh pamannya. Dilihat dengan mata kepalanya sendiri. Khadijah, apa dia pergi cerita? Tidak. Jadi kalau ibu mau punya surga, istana dalam surga, maka ibu punya sifat seperti Khadijah. Apa sifatnya Khadijah? Jangan suka cerita kelemahan rumah tangga. Apa tidak boleh mengeluh? Boleh. Apa tidak boleh curhat? Boleh. Apa tidak boleh mengungkapkan perasaan? Boleh. Tapi kemana? Kepada Allah. Yang dilarang cerita ke medsos, cerita ke tetangga.